majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para jemaah sekalian yang besar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, alim ulama dengan ilmunya, para tokoh adat dengan adatnya, para kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir atau mendengarkan atau yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini masih kita menikmati apa yang Allah beri. Kita diberikannya Islam, kemudian iman, kesehatan dan kesempatan, dan kita gunakan mudah-mudahan untuk ketaatan. Dengan harapan semoga nikmat ini senantiasa menemani dan kita nikmati sampai akhir. Kita harus menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan insyaallah husnul khatimah, selalu berada di atas jalannya. Amin.
Oleh itu kita bersyukur kepadanya pada subuh ini, setelah kita tadi mati dalam tidur kita, Allah hidupkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan alam yang insyaallah sentiasa kita cintai, bukan hanya di musim-musim tertentu, tapi selamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selawat bersambung pula kepada anak istri keluarganya, para ahli keturunan ahlu baitnya, para sahabat yang sentiasa berjihad bersamanya, anak keturunan mereka yang mengikuti jalan pendahulunya, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah hendaknya mengikuti ajaran dan menegakkan sunnahnya. Amin. Selanjutnya bersama Imam Asy-Syafi'i kita kembali belajar melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Terakhir kita selesaikan bab jumalil faraid, yaitu kewajiban yang Allah tetapkan secara jumlah, secara global, garis-garis besar. Lalu datang Nabi SAW dengan wewenang yang Allah berikan, menjelaskan dan mendetilkan sehingga kita tahu bahwa yang dituju oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti yang Nabi jelaskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sekarang masuk pada babu al-ilal fil ahadits. Babu al-ilal fil ahadits. Al-ilal adalah jamak daripada illah. Wal illatu kalau menurut bahasanya adalah maknanya adalah as-sabab, atau juga dengan makna al-marad, yaitu sebab atau latar belakang sesuatu, atau alasan untuk melakukan sesuatu, atau juga dia disebut dengan al-marad, penyakit. Misalnya dikatakan sebab lam yahdur fulanun al-yawm, si fulan dah hadir hari ini, wa illatu dzalik, sebabnya annahu mashghul, dia hari ini sibuk misalnya. Itu disebut dengan as-sabab atau al-udhur. Ada dengan makna al-marad, yaitu penyakit. Fulanun asabathu illah, si fulan ditimpa penyakit misalnya. Ma illatuhu, apa penyakitnya? Misalnya al-humma asy-syaukiyah misalnya. Dia kena penyakit demam meningitis misalnya. Ya Pak ya? Itu namanya illah juga. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i di sini ketika dia menyebut babul ilali fil ahadits, bab tentang illah dalam hadis, berbeda dengan yang dimaksud oleh para ulama hadis. Sebab ulama hadis yang dimaksud oleh mereka dengan al-illah adalah al-illah huwa syai'un atau illatun khafiyah, sesuatu yang halal, sesuatu kekurangan dalam hadis yang tersembunyi, yang tidak bisa dideteksi kecuali oleh para ahli. Itu namanya al-illah. Disebut al-hadithu al-mu'allal atau al-hadithul ma'lul, al-hadithul ladzi zahiruhu salamah, hadis yang pada zahirnya kalau lihat sanadnya, zahirnya salim, selamat, tetapi wa fihi illah, ternyata ada illah, ada khalal khafi yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang kecuali ahlinya betul. Bahkan ahli sendiri sebagian luput berartinya. Ibaratnya kalau kedokteran itu ya penyakit dalam loh Pak. Jadi kalau oleh dokter-dokter biasa tidak terdeteksi. Bahkan oleh sebagian ahli penyakit dalam pun tidak terdeteksi.
Contoh yang paling masyhur disebutkan oleh para ulama, hadis kafaratul majlis, hadis tentang kafaratul majlis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lalu dari jalan Qutaibah ibn Sa'id, dari Malik ibn Anas, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, oleh Imam Muslim, kalau zahirnya Qutaibah murid Imam Malik thiqah. Ya, orangnya hadisnya thiqah, dipercaya. Malik ibn Anas ma'ruf, imam Darul Hijrah, imam salah satu mazhab yang 4 kan. Dari riwayatnya kita tahulah dia seperti kokohnya gunung, jabal minal jibal kata orang. Kemudian Nafi' adalah gurunya, dan Nafi' ini adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Berarti kan dari ratusan para ulama fikih dan hadis di masa itu di Madinah, dia 7 orang paling terkenal. Salah satunya adalah Nafi'. Dan dia juga murid Abdullah bin Umar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Nah, dari Abdullah bin Umar di sini adalah salah satu dari fuqaha'is sahabah. Satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sisi zahirnya bersih. Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani, Abu Raja al-Baghlani masyhur dari riwayat Imam Malik. Ya, guru dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Malik masyhur. Tetapi Imam Malik membacakan hadis itu di depan gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa kata Imam Al-Bukhari? Ya Muslim, la a'lamu haditsan fid dunya ahsan min hadza. Saya enggak tahu hadis di dunia ini yang lebih indah dari hadis ini, baik sanad maupun matannya. Sanadnya jelas, para imam isinya kan. Kemudian matannya, Masya Allah, siapa yang duduk di suatu majelis, lalu dia banyak lagatnya, banyak salah di dalam majelis itu, lalu dia membaca, asyhadu an la ilaha illallah, doa kafaratul majelis. Dah lupa sekali antai. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi maknanya bagus, matannya bagus, dan matannya hasan. Tapi hadis ini apa kata Imam Bukhari? Walakinnahu ma'lul. Tapi ternyata ada illahnya. Ada illahnya. Jadi Muslim saja tidak tahu. Tapi Al-Bukhari tidak luput daripadanya. Ini menunjukkan bahwasanya sampai Imam Muslim mengakui, da'ni uqabbilu ra'saka ya ustadzal ustazin. Ya, biarkan saya mencium jidatmu, karena orang Arab kalau menghormati guru, pegang kepalanya, cium jidatnya. Kalau kita jangan coba-coba. Ya, ini orang kita yang coba-coba pegang kepala guru. Sembarang aja kepala guru dipegangnya kan itu kan. Ini beda. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dicium jidatnya oleh Imam Muslim, ya tabibal hadis, wahai dokternya hadis. Karena imam sekali Muslim ndak dia di situ. Kalau orang kitanya ndak tahu dia, enggak dia di situ kan, tapi Imam Al-Bukhari tahu. Akhirnya di sinilah orang mengatakan, bukan ini saja, banyak kasusnya, tapi di antara orang mendahulukan Imam Al-Bukhari daripada Imam Muslim. Di samping kitabnya juga seperti itu. Apa ilahnya? Akhirnya Imam Muslim merengek, dia tunjukkan kepada saya, di mana ilah saya tidak tahu sampai sekarang. Lalu Imam Al-Bukhari menyebutkan hadatsana Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi. Wa fulan disebutkan wa Abdullah ibn Wahab, ya. Wa Ibnu Bukir wa ghairu, disebutkan beberapa perawi dari murid Imam Malik. Murid Imam Malik meriwayatkan hadis yang sama. Tapi bedanya, qala hadatsana Malik an Yahya bin Ayyub. Dari Yahya ibn Ayyub an-Nafi' an Ibnu Umar. Dari Yahya bin Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ternyata Imam Malik di hadis ini
Walaupun dia terkenal meriwayatkan hadis dari Nafi', tapi hadis ini diriwayatkan melalui orang lain yang juga sebenarnya thiqah. Dari sisi matan tidak ada masalah. Cuma dari sisi jalan ada masalah. Jadi orang jalan yang ditempuh jalan biasa. Nah, makanya kalau belajar ilmu ilal nanti salah satu penyebab seseorang perawi itu tersalah karena menempuh jalur biasa. Ternyata ada razia. Ternyata ada razia. Makanya orang-orang yang koneksinya kuat, dia tahu di mana saja titik razia. Kan tidak semua orang dapat ya. Rawi mungkin tahu dia titik mana. Kalau kami tidak tahu. Nah, karena koneksinya jaringannya yang cukup lebih kuat dari yang lain. Ini contohnya ya, sebagai contoh. Jadi banyak orang ketangkap karena masuk jalan biasa. Ternyata di sini waktu itu jalannya tidak biasa. Jelas? Ini maksudnya al-illah dimaksud al-illah oleh para ahli hadis. Tapi Imam Asy-Syafi'i di sini, walaupun dia bicara tentang al-ilal fil ahadis, bukan itu yang dia maksudkan. Dan dia maksudkan adalah al-ilalu dari sisi fikih dan usul fikih. Karena kitabnya ini walaupun disebut juga sebagai kitab usulul hadis, tapi dia ke usulul fiqhi aqrab. Dia kepada usul fikih lebih dekat. Wallahu alam. Tersebutlah Imam Asy-Syafi'i sebagai pencetus ilmu usul fikih dan juga usul hadis. Dan beliau usul fikih yang dia cetuskan tidak terpisah jauh dari usul hadis. Makanya di dalam kitabnya ini usul fikih aslinya ahli sunnah itu adalah ini. Nah, kemudian banyak usul fikih ditulis oleh ulama belakangan, sebagiannya bercampur dengan teori-teori ilmu kalam. Ya, sebagiannya, tidak semuanya Pak. Nanti Bapak bakar pula buku-buku orang itu jangan. Nah, sebagiannya. Oleh sebab itu makanya kenapa kita pilih membaca kitab Imam Syafi'i ini dulu. Walaupun banyak guru saya tidak sepakat. Ya, kok kamu pilih kitab Imam Asy-Syafi'i? Saya jawab aja sambil berseloroh, ana Syafi'iyyun ma hayitu wa in amut wasiyati linnais tashaffa'u. Saya ini mazhabnya Syafi'i selama hidup. Bila mati saya berwasiat kepada orang yang belakang ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Marah nampaknya ini orang anti mazhab semua nampaknya ini. Kaum muslimin. Supaya tahu ketika kita baca kitab Asy-Syafi'i, tahu dia ini ternyata manhajnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, supaya kita tahu mana yang asli, mana yang palsu. Karena keedahnya ketahui yang asli, Anda tahu yang palsu. Tapi kalau kecimpung di yang palsu, Anda tidak tahu yang asli, tidak tahu juga yang palsu. Jelas? Jadi aslinya Syafi'i itu ini. Ya. Jadi kita bilang, oh enggak, menurut mazhab Syafi'i, Syekh. Gitu kita bilang kan. Ini subhanallah kawan-kawan di Bangkinang, bapak-bapak tua-tua pula tuh. Masalah semangatnya Ustaz. Selesai nanti kita ngaji kitab ini, kita belajar katanya. Al-Um 10 jilid. Ini aja entah kapan-kapan selesainya. Padahal di sana kita belajarnya sekali sebulan. Di sini 4 hari sebulan, 5 kali kadang-kadang kan tidak selesai. Tapi tak apa, saya pertimbangkan juga, tak ada masalah. Saya pun ingin belajar juga bersama tuan-tuan. Ya, asal tuan-tuan setia, saya akan setia juga. Sebab saya belajar suka sama-sama, tidak suka sendiri. Ya, sendiri cepat ngantuk. Ya, kalau ramai-ramai tuan-tuan cepat ngantuk nampak. Ya, kaum muslimin. Jadi maksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di sini adalah al-illah allati hiya sabab, yaitu yang menjadi sebab. Sebab apa? Sebab perbedaan hukum yang terjadi pada hadis. Ada kalanya hadis itu, seperti yang akan beliau jelaskan, dia perintah. Tetapi perintah itu hukum asalnya lil wujub, wajib kan? Tetapi ada yang menjadi wajib, ada yang tidak wajib. Ada yang menjadi sunat. Demikian juga larangan. Larangan asalnya adalah yufidut tahrim. Tapi ada pula kadang-kadang dilarang tapi tidak dikatakan haram. Kadang dalam satu hadis, sebagiannya disebut wajib, sebagiannya disebut tidak
wajib. Iya Pak ya, misalnya hadis tentang hak muslim terhadap muslim yang lain. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Oleh sebab itu, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin menjelaskan karena banyak pertanyaan dari murid atau dari yang lain. Kenapa kalian kadang hadis sama-sama perintah tapi kalian katakan kadang perintah yufidul wujub, kadang yufidu bahkan lil ikhtiyar, kadang hanya buat memilih antara dikerjakan silakan, tak kerjakan pun tak apa-apa. Jelas? Nah, qala rahimahullah taala. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini. Qala Syafi'i. Masya Allah, Rabi' sebut nama aja sama guru ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kan ditulisan. Kalau depannya ya Syekhana Al-Karim, Syekhana Al-Jalil, Syekhana Al-Ghali. Kan beda ditulisan dengan ini. Kadang-kadang juga sebagian di awal kan sudah disebutkannya. Di awal kita biasanya perawi sudah sebutkan. Qala al-imam al-allama, ya, imam al-allama al-faqih al-muhaddis dan seterusnya. Jadi dalam tinggal sebut nama lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Tapi kalau kita janganlah ya. Ya, jangan ya kita sebut qala al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia tidak sebut rahimahullah karena waktu itu dia masih hidup. Ya kan? Nah, kalau kita kan tidak dapat juga kita pahala ketika kita ucapkan rahimahullah dijawab oleh malaikat. Hah? Amin walaka mithluh. Semoga Allah kabulkan dan kamu dapat seperti itu pula. Kalau berkali-kali kita ucapkan rahimahullah, insya Allah berkali-kali diaminkan oleh malaikat dan kita dapat doanya. Oleh sebab itu jangan lupa. Makanya selalu, kadang-kadang kita khususnya di akademisi, kadang-kadang lalai dalam bab ini. Kenapa? Kan itu aja kok repot. Kan itu masalahnya, gitu aja kok repot. Lagipun nanti kalau sempat 100 kali bilang rahimahullah berapa waktu yang terbuang katanya. Kan itu. Jadi penghematan waktu sampai sallallahu alaihi wasallam jadi saw. Kata radhiyallahu anhu jadi RA. Nah, pas dibaca oleh Mbak Google gitulah jadi Mbak Gel. Iya kan dia bacanya Allah SWT katanya. Enggak pernah tonton dengar itu. Ya, Allah SWT, Nabi Muhammad SAW katanya. Jadi seolah kita membaca Bernard Shaw. Allah musta'an. Jadi kalau kita tidak ada SAW, tidak ada SWT, tapi adalah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian subhanahu wa ta'ala. Tidak ada RH, rahimahullah. Tidak ada RA radhiyallahu kecuali ada tapi radhiyallahu anhu. Karena RA enggak tahu malaikat itu apa arti RA kan? Iya kan? Kenapa yang diamankan? Jangan-jangan maksudnya RA Raden Ajeng katanya. Raden Ajeng bukan rahimahullahu taala. Nah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, qala li qailun. Berkata kepadaku seseorang yang berkata. Tapi terjemahannya kalau seorang yang berkata kan rancu nanti kan. Seseorang berkata kepadaku atau bertanya. Fa inna najidu minal ahadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaditha fil Qur'ani mithluha nassa. Sesungguhnya kami mendapatkan, ini berarti yang bertanya ini orang penuntut ilmu juga kan. Kami dapatkan di antara hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaditha fil Qur'ani mithluha nassa. Kami dapatkan hadis-hadis yang persis sama dengan yang ada dalam Al-Quran secara nas, secara tekstual. Taib wa ukhra fil Qur'ani mithluha jumlah. Dan ada pula hadis-hadis lain dalam Al-Quran isinya secara global. Tidak persis seperti dalam hadis. Hadis lebih detail. Wa fil ahadithi minha aktsara mimma fil Quran. Dan dalam hadis-hadis diantaranya lebih banyak dari apa yang terdapat dalam Al-Quran hukumnya tadi. Wa ukhra laysa minha syai'un fil Quran. Tapi banyak pula dan ada pula yang diantara hadis itu mengandung hukum
atau sesuatu yang tidak terdapat sedikit pun dalam Al-Quran. Udah berapa macam tuh? Udah berapa macam? 3. 1, secara tekstual sama. 2, secara global sama tapi di hadis lebih detail. Yang ketiga, sama sekali tidak ada terdapat kecuali dalam hadis. Masya Allah. Dah selesai, dah paham tuh. 6. Wa ukhra mutafiqatun. Aslinya muttafiqatun. Dalam bahasa Bani Tamim atau Bani Tamim bisa dibaca dengan mutafiqatun. Ya aslinya tak itu, muttafiqatun. Artinya karena waw asalnya itu. Kan wafaqa aslinya. Wafaqa aslinya kemudian tambah jadi ifta'ala. Akhirnya karena berat tafaqa berat enggak? Mana yang berat? Ittafaqa atau tafaqa? Tafaqa lebih berat ya, apalagi yang enggak bergigi. Nah, tapi gigi bapak masih masyaallah, masih rapi masyaallah. Kaum muslimin tafaqa lebih berat. Sehingga orang Arab biasanya kalau berat dia huruf-huruf yang dekat kadang-kadang dilebur sehingga menjadi ittafaqa. Ittafaqa. Kalau isim fa'ilnya muttafiqun, kalau muzakkar muttafiqatun muannas. Nah, sekarang ada yang membacanya mutafiqatun. Dikembalikan huruf waw itu ke aslinya. Ya, bukan muttafiqatun tapi mutafiqatun. Mutafiqatun. Nah, afwan tadi ini lughatu Huzail. Wa ukhra mukhtalifatun. Jadi ada hadis semuanya muttafiqah. Artinya maknanya sama semuanya. Atau sepakat maknanya. Wa ukhra mukhtalifatun. Tapi ada pula hadis-hadis satu sama lain mukhtalifatun. Ikhtilaf kontradiktif. Terjadi kontradiktif pada zahirnya. Sebab secara hakikat tidak. Tapi zahirnya bertentangan. Ya, zahirnya bertentangan. Di sini dipuji, di sana dicela. Berarti kan bertentangan untuk sesuatu yang sama. Ya, jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah yang. Ya, misalnya di satu sisi tidak dibolehkan, di sisi lain dibolehkan. Misalnya ke pasar, boleh apa enggak? Boleh. Hah? Boleh. Nabi ke pasar enggak? Ke pasar. Tapi Nabi bilang, aswa'ul biqa' atau abghadul biqa' ila Allah al-aswaq. Tempat yang paling buruk atau tempat yang paling dibenci Allah adalah apa? Pasar. Kan seolah-olah tidak boleh masuk pasar, di tempat paling buruk. Jelas? Tetapi Nabi pernah ke pasar. Bukan pernah lagi, sering. Ya, sering. Sampai didebat pula oleh orang-orang yang tidak beriman padanya. Apa pula, kalau Nabi kok ke pasar mainnya kan? Gitu kan? Iya kan, kita aja sekarang kan kalau tengok dai, misalnya masuk satu lingkungan, masa benar ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kok masuknya ke situ kan gitu kan? Paham enggak? Sering kan? Perlu terus terang. Enggak, ini. Jadi kadang-kadang dijadikan ukuran kalau dia nabi kok masuk pasar. Jelas? Padahal pasar, nah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, padahal pasar kan disebut sebagai tempat terburuk. Sampai-sampai ada yang mengatakan ketika hadis ini disebutkan, ada orang yang semangat beragamanya tinggi tapi ilmunya kurang. Ketika dibacakan oleh seorang ustaz hadis ini bahwa tempat terburuk itu adalah pasar, apa katanya? Ini hadis ustaz yang bikin umat Islam terbelakang katanya. Umat Islam terbelakang secara ekonomi. Apa sebab? Dia semangat Islamnya tinggi, ilmunya kurang. Itu yang masalahnya. Orang semangat tak berilmu, lalu ikut bicara dalam masalah ilmu tuh, akhirnya kacau. Lalu dijawab oleh Ustaz, Pak, hadis ini dulu Nabi yang katakan. Jelas?
Nabi yang katakan, dan dia sahih. Apakah Nabi terbelakang secara ekonomi? Tidak. Ini hadis juga dibaca dulu oleh Utsman bin Affan. Sah? Baik. Apakah Utsman terbelakang secara ekonomi? Tidak. Jelas? Kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berhenti mereka ke pasar? Berhenti mereka ke pasar? Enggak. Oleh sebab itu tonton jangan berhenti ke pasar. Marah istri nanti. Nah, kamu apalagi yang cari ini ya. Jadi maksud Nabi SAW, pasar itu rentan untuk melakukan maksiat. Berjualan, orang kan nak cari untung. Kalau kurang iman, akhirnya mengurangi timbangan. Ya kan? Mengurangi timbangan. Atau tidak jujur menyampaikan keadaan barang yang dijual. Ya masih kan jual jual limau atau jeruk. Biasanya letakkan di atas yang Masya Allah, kalau bahasa kampung saya yang magang-magang itu taruh di atas itu magang tak? Yang sempurna matangnya itu magang namanya itu, taruh di atas kan cinan mata nengoknya. Yes. Ngiler orang nengoknya. Rupanya di bawah ampera di bawah. Allah musta'an. Jadi ketidakjujuran rentan di pasar. Kemudian orang di pasar rata-rata kan bercampur kan. Rata-rata ada laki-laki ada perempuan. Berapa banyak orang terjadi pelecehan di pasaran. Di pasar. Apalagi kalau kita gayanya gaya pasaran. Tahu gaya pasaran? Iya, gaya pasaran memposisikan diri sebagai komoditi pasar. Akhirnya terjadi pelecehan. Allah musta'an. Makanya orang kan banyak juga yang bergaya pergi ke pasar, apalagi pasar-pasar yang modern, ya kan? Mall-mall. Nah, kalau sudah ke mall pasti bergaya. Akhirnya seperti komoditi pasar. Karena memang komoditi pasar selalu ditampilkan yang bergaya. Masa barang di pasar dibuat tidak bagus, pasti semakin bagus tampilannya. Oleh sebab itu disebutlah sebuah tempat yang ini. Yang tempat yang paling. Nah, ini kan seolah-olah mukhtalifah. Tetapi sebenarnya tidak. Nah, ini kan dijelas. Nasikhatun wa mansukhah. Ada pula hadis yang menasakh, membatalkan hukum yang sebelumnya, dan ada yang dibatalkan hukumnya oleh hadis yang tadi. Ada nasikh wa mansukhah. Wa ukhra mukhtalifatun, dan yang lain pula mukhtalifah, laisa fiha dilalatun ala nasikhin wala mansukh. Jadi yang bertentangan itu ada yang nasikh, ada yang tidak. Tapi ada pula yang nasikh, ada yang tidak, ada nasikh mansukhnya. Wa ukhra fiha nahyun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Fataqulun, lalu kalian katakan, dia kan mengatakan, para ulama mengatakan, mana hanu haram, yang dilarang itu hukumnya haram. Wa ukhra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha nahyun. Ada pula hadis-hadis terdapat padanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataqulun, lalu kalian katakan, nahyuhu wa amruhu ala ikhtiyar la ala tahrim. Ini larangan dan perintahnya ini sifatnya ikhtiyari, boleh dipilih. Artinya tidak sampai haram. Kan ini ditanya olehnya. Summa najidukum tazhabuna li ba'dil mukhtalifah. Kemudian kami dapatkan pula kalian ya mengambil mazhab kepada sebagian hadis yang tadi ikhtilaf, meninggalkan sebagian yang anil ahadits duna ba'd, meninggalkan hadis yang lain. Baik. Wa najidukum taqisuna ala ba'd hadisihi. Kemudian kami dapatkan kalian memakai qiyas terhadap sebagian hadisnya. Thumma yakhtalifu qiyasukum 'alaiha. Dan berbeda pula cara kalian mengkiaskannya. Ya kan? Memang dalam bab qiyas akan terjadi ikhtilaf juga mereka dalam mengaplikasikan qiyas tersebut. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa tatrukuna ba'dan fala taqisuna 'alaihi. Dan sebagian kalian mengatakan di sini tak berlaku qiyas. Tidak berlaku
Qiyas, sebagian mengatakan berlaku qiyas. Seperti masalah ibadah. Apa karena masalah ibadah boleh melakukan qiyas? Sebagian mengatakan tidak. Sebab ibadah itu tawakufi atau tauqifi. Tidak boleh dianalogikan. Sebagian menganalogikannya. Apa sebabnya? Misalnya ada ibadah mahdha, ada ibadah ghairi mahdha. Yang mahdha tidak boleh pakai qiyas. Tapi yang ghairi mahdha bisa pakai qiyas. Apa contoh ibadah ghairi mahdha? Sedekah itu bukan ghairi mahdha. Tapi ada makna untuk hak selain hak Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dikiaskan yang lain kepadanya. Ada yang sifatnya mahdha yang tidak bisa dikiaskan. Apa contohnya? Misalnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada kita. Jelas? Ini kan ibadahnya mahdha, tidak bisa dikiaskan ibadah yang lain kepadanya. Di sini terjadi ikhtilaf. Taib, fama hujjatukum fil qiyasi wa tarkih. Nah, apa hujjah kalian melakukan qiyas, menganalogikan satu hukum dengan suatu yang belum jelas hukumnya kepada hukum yang sudah jelas atau sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Dan apa pula hujjah kalian meninggalkan sebagian? Thumma taftariquna ba'du. Kemudian kalian juga berbeda pula dalam suatu masalah setelah itu. Faminkum man yatruku min hadis syai', di antara kalian ada yang meninggalkan sebagian hadisnya, wa ya'khudhu min mithli allazi taraka wa ad'afa isnadan minhu, dan sebaliknya ada pula hadis yang lebih lemah sanadnya kalian pakai, yang tadi agak lumayan kuat ditinggalkan, ini lebih lemah dilaksanakan atau dipakai. Apa hujjah kalian? Ini panjang pertanyaannya, Pak. Mau dijawab hari ini semuanya? Sebagian aja. Alhamdulillah dapat dispensasi. Nah, sebagian aja ya. Baik. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i. Ini sebenarnya sistematis penulis Imam Syafi'i. Biasanya kita kan kalau menulis hari ini kan sebutkan rumusan masalahnya, Bang ya. Jadi apa yang menyebabkan ini dibahas? Karena ada pertanyaan begini. Ini jawabannya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqultu lahu, saya jawab kepadanya, kullu ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillah min sunnatin fahiya muwafiqatun kitaballahi fin nassi bimithlih. Semua sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya muwafiqatun, maka dia muwafiqah, bersesuaian, kitab Allah fin nassi bimithlih, ya sesuaian dengan kitab Allah bila dalam Al-Quran disebutkan secara tekstual sama dengannya. Kalau itu tidak ada masalah lagi. Bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan secara tekstual hukumnya dan itu sama dengan apa yang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kemarin-kemarin nih. Masih ingat diantaranya hurrimat alaikum ummahatukum. Seperti itu pula yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nas. Atau ayat mawaris kemarin, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Ini detail dalam Al-Qur'an dan datang sunnah seperti itu pula. Baik. Wa fil jumlati bitabyin anillah. Adapun yang tersebut dalam Al-Quran tidak secara tekstual detail, tetapi secara garis besar global, mujmal. Nah, datang sunnah bitabyin anillah. Sunnah di sini posisinya adalah menerangkan apa yang datang dari Allah. Disebutkan secara mujmal, lalu datang sunnah memperjelas apa yang dimaksudkan. Wat-tabyinu yakunu aktsara tafsiran minal jumlah. Tentu saja yang namanya keterangan pasti lebih panjang daripada yang diterangkan. Ya kan? Yang di penerangnya tentu lebih panjang daripada yang diterangkan. Ini matannya, lalu ada keterangan, tentu memerlukan waktu atau kata yang lebih panjang daripadanya. Oleh sebab itu hadisnya lebih banyak daripada ayatnya. Maka mana yang banyak ayat atau hadis? Mana yang banyak ayat Quran atau hadis Nabi?
Iya. Hah? Lebih banyak hadis. Makanya jangan marah kalau disebut sebentar-bentar hadis, bentar hadis. Gitu kan? Ya memang hadis itu keterangannya. Oleh sebab itu, makanya Ahlus Sunnah nyaman dia mendengar sunnah. Ya. Tapi sebagian ahli sunnah mengaku pula asli ahli sunnah marah-marah disebut sunnah. Sunnah katanya. Subhanallah, kalau memang cinta pada sunnah, masa kok marah disebut sunnah? Dia saja yang sunnah, yang lain tidak gitu. Bukan semuanya harus masuk sunnah. Cuma buktikan saja. Iya, Anda lakukan. Apa saja, sekecil apapun. Nah, berbicara sunnah. Makan sunnah. Minum sunnah. Apa lagi? Dakwah sunnah. Apa lagi, Pak? Hah? Sekolah? Masjid? Iya sunnah. Ya semuanya dijadikan sunnah. Apa salahnya? Antum pakai sandal sesuai sunnah. Bukanya sesuai sunnah. Zikir sesuai sunnah. Salat sesuai sunnah. Akhirnya jadi? Hah? Akhirnya mengkristal menjadi ahli sunnah. Tapi kalau seandainya makan tidak sunnah, kan tidak ada catatan satu. Bercakap tidak ikut sunnah, berarti kena 2. Nikah, tidak juga sunnah. Coba deh, nikahnya Nabi SAW dan para sahabat, ada pakai orkes? Tidak kan? Berarti kalau antum pakai orkes, jangan marah, tidak sunnah. Iya, apa ya Pak? Walimanya tidak sunnah. Iya jelas, memang tidak sunnah. Jelas ya? Ada. Boleh wanita nari depan bapak-bapak ini? Hah? Serba salah aja. Kalau gadis yang menari, tidak berkedip matanya. Ya kan? Kalau ibu-ibu yang sudah yang sudah berbadan, iya berbadan, menari dicemooh pula. Tidak ada baiknya. Paham tak? Cobalah nanti sekali, tapi jangan lama-lama ya. Kalau sempat yang menyanyi itu gadis atau yang masih cantik, berdosa enggak? Dosa enggak? Mata itu tak mau? Enggak mau berkedip. Astagfirullah. Astagfirullah ya kan? Itu baru lihatnya, belum lagi mendengarnya. Ya Pak? Kalau sempat yang menari itu ibu-ibu pakai jilbab pula, tapi jilbab basa-basi. Kan biasanya jilbab basa-basi itu. Tidak mungkin jilbab panjang yang ada permintaan lagu, tidak mungkin. Pasti jilbab basa-basi, kadang jilbab jilbab bunuh diri. Nah, macam-macam lah jilbab. Nah, mau tapi malu. Banyak itu jilbab itu, ada basa-basi, mau tapi malu. Nah, ada jilbab baling-baling. Macam-macam. Kalau sempat yang datang ke depan itu yang sudah berbadan ibu-ibu, kan ada ibu-ibu kadang sudah berbadan kan, macam bapak-bapak juga masa tidak tahu Pak. Nah pasti cemooh, tampil lemak katanya. Nah akhirnya dosa juga enggak? Dosa. Jadi ternyata semuanya mendatangkan dosa. Oleh sebab itu jangan marah kalau walimahnya disebut enggak nyuna gitu. Betul? Kan tidak ada orkes di zaman Nabi orang. Orkes ada enggak zaman Nabi? Dengan nama orkes enggak ada, tapi alat-alat itu ada enggak? Ada, ini enggak di zaman Nabi? Ada. Ini ada enggak? Di zaman Nabi bukan di walimah Nabi, Pak, maksudnya. Di zaman Nabi seruling ada? Ada. Taib. Apa lagi? Yang tiap besar tuh apa namanya? Bas namanya itu. Hafal Bapak ya. Nah. Semuanya ada. Iya, yang namanya drum namanya? Durum kan? Ada zaman Nabi. Tapi yang dibolehkannya hanya rebana ya. Ini tidak bisa sebut rebana. Iya yang itu tuh, duf itu. Itu pun bukan untuk bapak-bapak. Coba lihat. Wanita-wanita itu suka bersenang-senang di waktu-waktu seperti ini, makanya diizinkan untuk kaum wanita. Jangan salah terima.
Ya karena kan salah terima juga itu. Disuruh ibu-ibu nyanyi di depan bapak. Di mana? Di masjid pula. Di masjid pula. Nah, ini salah besar. Jadi tidak diterima secara utuh. Iya, ibu-ibu boleh. Tapi di mana? Di sesama ibu-ibu. Nah, kalau antum buat rebana nanti, lalu di depan bapak-bapak di Masjid Zaid bin Sabit, misalnya, jangan salah kalau dibilang itu tidak sunnah. Karena memang menyalahi sunnah. Oleh sebab itu, milik sunnah itu milik semua kita. Nak sebut mobilnya mobil sunnah silakan. Ya. Sendalnya sendal sunnah silakan. Asal sesuai, tidak ada masalah. Cuma antum tidak mau menyesuaikan dengan sunnah, tapi marah orang pakai merek sunnah, itu aja. Masjidnya bersihkan dari selain sunnah, jadi masjid sunnah. Kajiannya jangan masukkan yang non sunnah, akhirnya jadi kajian sunnah. Tapi kalau campur-campur sunnah dengan non sunnah, akhirnya yang dominan non sunnahnya. Pasti yang dominan non sunnahnya. Kaum muslimin muslimat. Misalnya orang khawarij. Kenal khawarij? Kenal? Takut dibilang kenal ya. Orang khawarij penyelewengannya ya mungkin lebih banyak dari sebagian kita Ahlussunnah. Kita lebih banyak daripada mereka. Mereka kaum muslimin takutnya pada Allah lebih dari rata-rata kita. Bacaan Qur'annya lebih hebat daripada rata-rata kita. Salatnya lebih khusyuk dari rata-rata kita. Tidak percaya tuh? Nak diadu? Mutu berani diadu? Hah? Ya Syekh, ngangguk atau menggeleng? Tidak percaya? Tidak dia, makanya minta menggeleng atau ngangguk gitu. Kalau tidak percaya, saya tunjukkan. Kalau percaya, tinggal ngangguk aja. Hah? Percaya apa tidak? Nabi yang bilang, bukan saya. Kan Nabi bilang, tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalian merasa minder bandingkan solat kalian dengan solat mereka. Jelas kaum muslimin, zikirnya lebih kencang sampai Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, apakah mereka orang munafik? Katanya justru orang munafik sikit zikir. Mereka ahli zikrullah. Cuman satu yang membuat mereka menyimpang. Apa itu? Mengafirkan orang yang berdosa besar. Dah selesai masalah. Menjadi ahli sunnah atau menjadi ahli bid'ah? Hah? Khawarij, ahli sunnah apa ahli bid'ah? Non sunnah, oke lah non sunnah. Bapak takut bilang bid'ah tayo. Ahli non sunnah. Jadi kalau berbuat bid'ah, dia jadi dominan walaupun hanya satu. Betullah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza uhyat bid'atun matat sunanun." Bila satu bid'ah dihidupkan, mati banyak sunnah. Jadi sunnah salat malamnya, sunnah puasa sunatnya, bahkan puasa Daudnya, menghafal Qur'annya tertimbun oleh bid'ah yang satu itu. Apa itu? Membolehkan, mengafirkan orang yang berbuat dosa besar. Sehingga mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Berat enggak? Berat enggak? Jadi hafalan Qur'annya, sholat malamnya, puasa sunatnya, puasa Daudnya hapus gara-gara ini. Apa sebab? Menyimpang dari jalan sunnah. Jelas? Ya Pak? Jelas tuh? Maka hati-hati. Jadi tentu saja ini penyimpangan dalam bab keyakinan. Dan oleh sebab itu keyakinan selalu membentuk aliran. Tapi kayak perbedaan amaliyah tidak membentuk aliran. Alhamdulillah antara kunut subuh dengan tidak kunut subuh ini antara ahli sunnah saja di kalangan salaf ada perbedaan. Kenal Hasan Basri? Imam Al-Hasan Basri? Iya kenal kan? Imam ahli sunnah apa tidak? Ahli sunnah. Dia termasuk yang mengatakan dianjurkan kunut subuh. Itu nak Pak keluarkan? Hah? Enggak. Jelas kaum muslimin? Ya terlepas dari mana yang rajih, mana yang tidak. Jelas tak? Ya kalau harus sempat nanti Ustaz Dasman di kunut subuh nanti jangan keluarkan enggak. Nah, itu masuk saya.
Naklah berubah Ustaz rupanya katanya. Tidak. Amalia seperti ini tidak menjadikan kita keluar dari ahli sunnah. Jelas? Termasuk nanti maulidan Pak misalnya. Sempat peringatan maulid sekali misalnya. Mengeluarkan apa tidak? Woi. Ini tidak masuk. Ini masuknya bab keijtihad. Ijtihad baik dari sisi asal masalah. Kalau awal kan sepakat kita tidak sunnah. Dah jelas ya. Taib. Bapak jadi pegawai di situ, disuruh oleh ketua oleh kepala badan. Bapak jadi ketua panitia. Gimana? Tanyalah dulu diri ketika masih aktif gitu, bukan setelah pensiun. Pensiun semua apa berani ngomong. Saya ketika masih aktif pasti akan nanya ke Ustadz. Banyak Ustadz Bapak tanya nanti itu. Yang satu bilang, Bapak keluar dari situ. Pak, Ustadz, terus belanja saya Bapak Ustadz yang kasih. Kan itu lagi kan. Panjang ceritanya. Akhirnya tanya sama Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz Dasman agak lebih apa lah. Agar lebih meringan. Itu akhirnya ditanya. Kalau Bapak memang ya tidak bisa, tidak punya kepilihan kecuali itu. Dia Bapak kerjakan. Walaupun hati tidak menerima. Dah, alhamdulillah untung ada Ustaz Dasman katanya. Bersyukur tuh. Kalau sempat yang tidak ada seperti Ustaz Dasman, misal semuanya Bapak harus keluar. Yang TNI keluar dari TNI, yang polisi keluar dari polisi. Nah, gimana kira-kira? Hah? Awalnya mulai nak jinak-jinak ngaji, besok ada apa ya hidup gara-gara ngaji ini katanya. Jadi ada fatwa. Kadang-kadang kita kan lupa, tidak bisa membedakan mana fatwa, mana ilmu, mana hukum. Hukum tak berubah, tapi kadang fatwa berubah. Jelas? Misalnya hukum memelihara anjing di rumah, hukumnya haram. Itulah, oke lah, haram misalnya. Tapi ada kalau Bapak nanti pergi ke suatu negeri yang tidak aman, misalnya terjadi perangan, banyak penyamun. Nah, saat itu dia pelihara anjing ustadznya. Gimana? Keluar dari ahli? Enggak. Jelas. Alhamdulillah. Sama ketika para ulama ada seorang penguasa, amir waktu itu, dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Taib, kalau Allah menjadikan hukumnya apa kafaratnya? Memerdekakan hamba dulu. Tidak puasa bang. Puasa itu terakhir. Iya kan? Memerdekakan hamba. Tidak sanggup, baru beri makan fakir, miskin 60 orang. Tidak sanggup? Tidak, salah tadi, salah. Yang pertama, memerdekakan hamba. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, beri makan fakir miskin kalau tidak sanggup. Nah, ini kalau raja, mana yang paling sulit baginya? Ya puasa. Kalau memerdekakan hamba 1000 bisa dia merdekakan sekarang. Jelas? Sehingga efek jerahnya bagi dia nggak terasa. Atau beri makan orang, jangan 60, 6.000 bisa dia beri sekali makan. Akhirnya ulama waktu itu berfatwa untuk dia hukumnya puasa 2 bulan berturut-turut supaya tidak diulang lagi. Sebab kalau dipatwakan memerdekakan hamba, berapa orang Ustaz katanya? 1, insya Allah saya merdekakan 10 katanya. Selesai. Ramadan tahun depan datang lagi ke Ustaz. Sibuk Ustaz berfatwa besok. Ya, akhirnya ringan baginya melakukan itu. Jelas? Berubah hukum? Enggak, fatwanya untuk dia ini yang sesuai. Dah. Jelas, jangan keluarkan dari Ahlussunnah enggak. Enggak paham Ustaz di ayat rupanya katanya. Oleh sebab itu mohon maaf sekali lagi, ini kan pentingnya kita untuk menghukum ya suatu masalah itu bukan gawe kita. Biarkan para ulama. Jangan ikut-ikut menghukum ya. Jelas? Jelas enggak? Jelas benar. Nah, kalau ikut yang kita awam nanti itulah orang tak pandai bahasa Arab bisa menilai Ustaz pandai berbahasa Arab. Ya kan? Ternyata yang paling hebat bahasa Arabnya Ustaz Dasman katanya. Bapak pandai bahasa Arab? Enggak katanya.
Kan itu jadinya. Oh ternyata Ustaz tu menyimpang manhajnya. Bapak hafal manhaj. Apa yang maksudnya manhaj? Hah? Kalau ngaji dia Azib bin Sabit, manhajnya bagus tuh. Kalau enggak, ya Allah ya Rabbi. Ini yang jadi masalah. Jelas. Ini kena subuhan nampak. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala seperti mana tadi, bahwasanya yang namanya penjelas lebih banyak daripada yang dijelaskan. Wa masanna mimma laysa fihi nassu kitabillah, dan apa yang dia sunnahkan tak ada nasnya dalam kitabullah, fa bi fardillahi ta'atahu, maka kita wajibkan karena Allah mewajibkan taat kepadanya secara umum. Fi amrihi tabi'nahu, dalam perintahnya kita ikuti. Kenapa? Allah mewajibkan secara mutlak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ada yang ketiga tadi, tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Nah, Nabi sendiri, kenapa ini ditegaskan oleh Syafi'i? Karena ada bibit-bibitnya. Orang tidak mau menerima hadis bila hukum asalnya tak ada dalam Al-Quran. Ini disebut istilah az-zaid alal kitab. Yaitu hukum yang bertambah, tidak ada asalnya dalam Al-Quranul Karim. Ya, Ahlul Ra'i berpandangan seperti itu. Maka Imam Syafi'i jelaskan, tidak, walaupun tidak ada hukum asalnya, tapi hukum asalnya ada dalam Al-Quran, bahwa Allah perintahkan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Dan banyak ayatnya, di antaranya wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa nahakum anhu fantahu. Dapat? Sampai sinilah dulu ya. Nak udah capek Bapak nampaknya. Ya cukuplah, alhamdulillah. Cukup sudah ya. Insyaallah kita kembali pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik, kita tutup dengan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.